masih bisa dilihat kan ya semuanya ya? Masih bisa lihat wajahnya Dr. Turai ya? Bisa, Bu Esther. Bisa Hello, ya? Dr. Turai. So nice to meet you. Hello. Nice to meet you all, guys. Sorry, because I had a late surgery. Pembedahan No lambat, problem. so baru habis. Kenapa? We are very grateful for you to be here. Oh, wonderful. So, Ya, Bu Esther, silakan di take over, Bu. Oke, baik. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan silahkan Dr. Turai untuk memberikan health talk malam ini tentang tulang belakang yang sehat. Ya, silakan dokter. Boleh lihat slide saya? Bisa, boleh. Boleh. Okey. Terima kasih kepada peluang ni. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Esther memberikan peluang ini dan juga Nagoya memberikan saya peluang untuk saya memberi pengetahuan saya tentang tulang belakang yang sehat. Seperti mana kita tahu tulang belakang merupakan sebahagian daripada badan kita yang penting untuk membolehkan kita menjalankan aktiviti harian kita. Tanpa kesihatan yang sehat, kebanyakan kita akan rasa agak perik dan sukar untuk menjalani hidup kita dengan selesa. Jadi untuk memastikan tulang yang sehat, kita perlu melakukan beberapa perkara yang penting. Jadi saya akan share pengalaman saya sebagai pakar bedah tulang belakang selama 11 tahun membuat kerja ini. Jadi seperti mana ini biasanya gambar anatomi. Anatomi maksudnya struktur tulang belakang. Tulang belakang terlibat daripada tulangnya, tulang vertebra dengan urat saraf dan juga disc ataupun absorber yang penting dalam tulang belakang kita untuk memastikan kita tidak cedera pada tulang serta urus saraf. Selain daripada itu yang penting kita kena faham bahawa saya kena tukar slide. Kita juga ada otot-otot yang penting di belakang kita. Kebanyakan kita tidak sedar bahawa bila kita cerita pasal tulang belakang, ia bukan saja melibatkan urat saraf, bukan saja melibatkan tulang, bukan melibatkan disc. Ia juga melibatkan otot-otot yang berada di belakang kita yang memberi sokongan penting kepada struktur tulang belakang. Benda ini merupakan salah satu struktur yang penting untuk memastikan tulang belakang yang sehat. Kurang menjaga kepada otot-otot ini memberikan kesan kepada tulang belakang kita. Jadi, kebanyakan mereka kita datang dengan kesakitan. Kesakitannya banyak jenis. Okey, ada yang menyatakan sakitnya ada seperti cucuk-cucuk, ada seperti current, sakit pada waktu malam, sakit ketika jalan, sakit seperti dari punggung sampai ke kaki. Itu adalah salah satu sakit yang biasanya kita terima bila kita ada masalah tulang belakang. Tapi kebanyakan sakitnya yang memberitahu kita bahawa kita ada masalah. Adakah ia serius atau tidak bergantung kepada jenis sakit yang kita ada. Tapi yang penting, bila kita ada sakit tulang belakang, jika tulang itu ada kaitan dengan demam, batuk, tidak boleh berjalan dengan lancar, kencing yang tak boleh kawal, kurang berat badan, lemah, keperitan, benda-benda ini paling penting. Kecuali jika ada keluarga ada kanser. Sesiapa ada kanser atau sesiapa ada sakit TB. Saya dalam pengalaman saya, kebanyakan pesakit saya rawat, terutama daripada Indonesianya, datang ada salah kanser sama ada TB. Kebanyakan mereka bila datang ke dia sudah melarat dan memberitahu saya supaya bolehkah saya membantu mereka pulih dan kembali kepada hidup mereka. Dengan cara yang betul, dengan rawatan yang betul, kita boleh membantu mereka. Biasanya bila kita datang, kita akan periksa mereka dari segi perjalanan, struktur badan, sama ada dia orang ada masalah urat, sama ada masalah otot, ada kelemahan atau tidak. Maaf, saya punya presentasi dalam bahasa Inggeris. Saya tak sempat buat translasi kepada bahasa Indonesia lagi. Okey?
Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh saya tanya saya dengan serta-merta, saya boleh menjawab. Jadi, apa yang penting untuk kesehatan tulang belakang? Kesehatan tulang belakang bergantung kepada cara kita beri postur. Posturnya sangat penting. Di mana cara kita duduk, cara kita baring, cara kita berjalan, cara kita mengambil berat ataupun mengambil barang daripada lantai, cara kita mengambil barang daripada kereta, cara kita mengambil barang daripada almari, benda-benda ini cara kita, posturnya sangat penting. Cara kita hidup, pada hidup kita adalah sedentary. Sedentary maksudnya kita tidak mempunyai apa-apa sukan atau olahraga. Kita biasanya duduk di rumah, tidak melakukan mana-mana aktiviti olahraga, merupakan salah satu kesan buruk kepada tulang belakang. Jika kamu berat badan, badannya bergemuk, semakin bertambah, memberi kesan kepada tulang belakang. Merokok merupakan satu kesan yang amat buruk kepada tulang belakang, kepada kesihatan tulang dan juga kesihatan disk antara tulang belakang sangat-sangat bergantung kepada orang yang merokok. Jika kamu merokok dengan banyak, tulangnya tidak berkualiti bagus, disknya akan jadi haus dan menyebabkan kamu kesakitan belakang. Jika kamu melakukan kerja berat seperti kerja di factory ataupun kerja-kerja mengangkut berat lebih kurang 15 kilogram hingga 20 kilogram ke atas, boleh menyebabkan sakit-sakit belakang. Jadi adalah penting untuk memahami kesihatan tulang belakang merupakan asas kepada kesihatan sendiri. Jadi jika kamu mahu berjalan dengan lancar, kamu mahu menggunakan tangan dengan selesa, menjaga kesihatan tulang belakang adalah penting. Jadi inilah antara risiko-risiko yang kita kena tahu. Berumur, sesuatu yang kita tidak dapat elakkan. Kamu, saya akan melanjut usianya. Bila lanjutnya usianya, tulang belakang akan menjadi keropos dan boleh menyebabkan masalah sakit tulang belakang. Jika merokok merupakan salah satu kesan. Cara kita menggunakan komputer adalah penting. Menjalankan kerja di office. Jika melakukan cara yang tidak sesuai, posturnya yang tidak sesuai, boleh menyebabkan masalahnya. Jika bekerja hidup secara sedentary, berat badan, mengangkat kerja-kerja berat, gym, jika menggunakan cara teknik yang salah, boleh menyebabkan sakit belakang. Jadi pastikan bila kamu melakukan aktiviti gym, ada trainer yang betul, yang boleh mengajar kamu menjalankan aktiviti yang lancar. Tension, stres. Stres juga boleh menyebabkan sakit belakang. Jadi, antara yang menyebabkan sakit belakang adalah seperti mechanical ataupun sakit belakang biasa, degenerative, menyebabkan sakit ketuaan, tumor ataupun kanser, penyakit tertentu yang boleh menyebabkan sakitnya, dan yang salah satu yang boleh membahayakan ialah infeksi. Yang paling teruk adalah TB. Ingat, TB semakin hari semakin meningkat. Hari demi hari, saya melihat banyak pesakit yang datang jumpa saya dengan TB. Ya, maaf, Jadi, TB itu adalah TBC ya. Kalau di Indonesia namanya TBC. Jadi TBC. Banyak orang Indonesia ada TBC. Jika kamu sakit malam, demam, batuk, kurang berat badan, ia boleh menyebabkan sama ada anda ada TBC ataupun kanser. Jadi pastikan jumpa doktor dan dapat rawatan yang sesuai. So penyakitnya berbeza. Yang muda dan yang tua. Okay. Bila saya lihat penyakit yang muda, yang remaja,
yang muda, young adult dan juga orang tuanya, penyakitnya sangat berbeza. Antara penyakit budak ataupun kanak-kanak, biasanya skoliosis. Banyak kanak-kanak yang mendapat penyakit skoliosis. Skoliosisnya bengkok tulang. Tulangnya nampak macam S. Okey. Mereka juga ada penyakit seperti jangkitan kuman. Kamu lihat budaknya mendapat jangkitan kuman. Dan ini adalah antara penyakit yang melibatkan kanak-kanak. Kalau yang remaja, skoliosis adalah salah satu kesan yang buruk di kalangan remaja. Mechanical back pain ataupun sakit mechanical biasa dan juga jangkitan kuman antara penyakit yang mengidapi oleh remaja. Yang mudanya biasanya yang biasanya diorang agak rancak, naik motor, naik buat aktiviti sukan yang ekstrim, bungee jumping ataupun skydiving. Biasanya dia mengalami patah tulang belakang. Dan patah tulang belakang ni, kalau yang agak perit, menyebabkan dia orang lumpuh. Dan pembedahan dilakukan dengan segera, boleh membantu mereka pulih secara memberi peluang untuk mereka berjalan. Di selain itu, penyakit disc prolapse agak ketara di kalangan yang muda zaman sekarang. Yang middle age maksudnya antara kalangan kita yang mendengar presentation sekarang. Biasanya saya lihat antaranya biasanya kanser ataupun jangkitan kuman ataupun disc prolapse. Bagi yang orang lanjutnya biasanya osteoarthritis, dipanggil degeneratif ataupun pesakit tua tulang belakang. Kanser adalah antara sakit yang boleh menyebabkan mereka mengalami masalah daripada jangkitan masalah tulang belakang. Jadi biasanya bagaimana kita menjaga kesihatan tulang belakang? Yang pentingnya adalah patient education. Mengajar setiap pesakit ataupun setiap orang bagaimana menjaga kesihatan tulang belakang adalah penting. Yang sangat penting untuk memberitahu mereka posture. Bagaimana anda melakukan aktiviti harian. Bagaimana kita memberi nasihat supaya benda ini tidak melarat adalah penting. Selain daripada itu, ubat fisioterapi adalah ataupun terapi adalah merupakan salah satu cara yang paling penting dan merupakan cara utama bagi merawat sakit belakang. Lain-lainnya adalah jika benda-benda ini tidak berjaya, tidak memberi rawatan atau tidak memberi sebarang kesan, jadi kita boleh membantu mereka membuat injeksi, membuat radio frequency treatment ataupun membuat surgery seperti yang kita buat tiap hari-hari ini. Cara posture adalah sangat-sangat penting. Kalau yang penting pengajaran, terutama sekali anak-anak kita kena ajar mereka. Zaman sekarang, komputer sama handphone adalah sesuatu yang digunakan tiap-tiap hari. Menjadikan salah satu hidup kita. Tak ada manusia zaman sekarang guna hidup tanpa handphone. Betul? Semua setuju. Setiap orang perlu ada handphone. Handphone macam hidup. Cara kita melihat pada handphone menyebabkan banyak kanak-kanak ataupun remaja yang jumpa saya disebabkan mereka sakit tengkuk ataupun leher. Okey. Biasanya mereka datang mengandu. Bukan saja sakit leher, tapi sakitnya turun ke bahu dan tangan. Jadi, kebanyakan mereka bila mereka datang, kita akan biasanya menghantar mereka ke terapi dulu. Memastikan terapinya boleh membantu. Memberitahu, menggunakan posture yang penting. Posture yang normal adalah penting. Selain daripada itu, okay,
semua orang akan mengalami sakit belakang. Tak ada orang tak ada sakit belakang. Seperti sakit kepala. Setiap manusia, muda, yang tua, ada sakit belakang. Jadi, kadang-kadang memberi mereka ubat untuk mengawal kesakitan ini membantu. Jadi, kita kena lihat sama ada sakit itu sakit biasa atau sakit yang teruk. Jadi, kadang-kadang untuk sakit biasa seperti sakit kepala, kita boleh memberi mereka ubat untuk mengurangkan kesakitan mereka. Fisioterapi, terapi merupakan salah satu daripada rawatan ataupun boleh mengatakan salah satu perkara yang penting untuk mana-mana individu atau sesiapa yang menganalisakan. Kalau tanya saya, berenang, swimming is the best exercise. Indonesia pun swimming kan? So swimming is the best exercise. Kalau tak tahu, boleh join kelas free atau mana-mana kelas. Okay? Kalau kamu boleh berenang, okay, ia adalah salah satu exercise yang boleh membantu menguatkan tulang-tulang otot-otot belakang dan boleh memberi mereka boleh mengurangkan keperitan belakang. Swimming is the best exercise. Of course, if you want to do other exercise, yoga is best. Yoga, if you want to do yoga, yoga is good. Kalau boleh buat yoga. Jika kamu membuat gym, okay, kalau kamu suka membuat aktiviti gym, pastikan kami menggunakan teknik-teknik yang betul. Adakan trainer untuk membantu kamu menggunakan teknik supaya kecederaan belakang tidak berlaku. Saya ada banyak pesakit muda ataupun remaja yang pergi gym dan menggunakan teknik yang salah dan mengalami masalah sakit belakang. Ada setengah mereka perlu dioperate sebab masalahnya sudah memudarat. Jadi, jika kamu melakukan aktiviti-aktiviti ini, pastikan kamu menjalankan dengan cara yang betul. Pesakit yang bermain, ada setengah yang main extreme game seperti rugby, seperti skateboard, seperti breakdance. Benda-benda ini adalah salah satu aktiviti yang ekstrim. Ekstrimnya boleh menyebabkan kecederaan yang teruk. So jaga pastikan kamu menjalankan aktiviti ini dengan secara dengan berhati-hati. Selain daripada itu, massaging. Ingat, okay, dalam pengalaman saya menjadi pakar bedah tulang belakang, saya sudah merawat lebih kurang 15 pesakit ke atas yang pergi masaj dan menjadi lumpuh. Lumpuh sepenuhnya dari tengkuk ke bawah. Sebab diorang ada masalah tulang belakang yang teruk. Jika kamu ingin pergi ke masaj dan menjalankan masaj daripada mana-mana masaj center yang tidak bertauliah, pastikan jumpa doktor dulu. Pastikan doktor memberi kata putus, membenarkan ibu-ibu dan bapa-bapa pergi masaj. Supaya kecederaan seperti ini tidak berlaku. Okay? Bagi saya, jika sakitnya tidak berapa serius, saya biasanya melakukan injection. Dan injection untuk meringankan kesakitan mereka. Jika benda ini tidak melarat, kita boleh buat injection biasa dan memberikan kekurangan kesakitan untuk tempoh waktu yang lama. Biasanya lebih kurang setahun, 2 tahun. Setahun, dia boleh tahan setahun. Okay? Of course, this is another option. You see, you must understand. You all kena faham bahwa the spine surgeries have evolved like any other technology. Okay, teknologi macam biasa. Spine surgery have evolved, become something.
technology have become better. Okay, we as a surgeon are trained to treat you and give you the best treatment. Bagi rawatan yang paling tepat supaya rawatan ini dapat dibuat dengan selesa. Dan banyak teknologi ini memang ada di luar. My rule, right patient, right problem, right treatment, give you the best outcome. So we always give you the right treatment for the right patient, for the right condition, and you will give the best outcome. So it all depends what we do. Of course, in spine surgery, jika anda memerlukan spine surgery, teknologinya telah daripada luka sebesar ini, kita telah membuat lukanya menjadi lebih kecil, lebih halus, dan menyebabkan kita buat endoskopik dan navigation. Supaya pembedahannya selamat dan tidak mencederakan para pesakit. Dan robotik is another option we have. And of course, kita juga melakukan surgery-surgery kompleks untuk membantu jika memerlukan pembedahan seperti kompleks seperti ini. Jadi, kesihatan tulang belakang adalah yang penting anda kena ingat. Okay? Kesihatan tulang belakang, kita perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang tertentu. Namun demikian, jika anda ada masalah kesihatan, anda perlu merujuk kepada doktor-doktor anda, memastikan masalah kesihatan itu tidak kompleks, tidak berbahaya, supaya anda boleh menjalankan rawatan yang betul. Tidak memerlukan rawatan-rawatan yang kompleks. Jadi, menjalankan kehidupan yang bagus dengan melakukan aktiviti yang betul, aktiviti sukan yang betul, mengurangkan perokokan, menjaga berat badan, penting. Pastikan kalsiumnya diambil. Kalsiumnya jangan tak diambil. Kalsium mesti diambil dengan vitamin D. Sebab kedua-dua vitamin ini adalah penting untuk memastikan tulangnya tak keropos. Tidak, anda mengalami kepatahan tulang osteoporosis. So, jadi pastikan makanan juga perlu dipentingkan, diutamakan. Jangan saja senaman, jangan saja cara hidup, juga makanan juga perlu dipentingkan. Terima kasih. Ada soal? Oke, baik. Terima kasih Dr. Turai untuk penjelasannya. Ini sudah banyak yang bertanya, ya dok ya. Jadi dokter jangan pergi dulu sekejap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Oke, thank you dok. Oke, saya akan pilih beberapa pertanyaan. Ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh dokter yang tadi sudah jelaskan ya. Apakah sakit tulang belakang itu tidak boleh dipijat atau dimasas? Boleh atau tidak? Kalau boleh, apa saran untuk pergi ke tempat pijat atau tempat masas yang di mana, dan untuk tingkat keperitan, tingkat parah yang bagaimana, yang mungkin sudah parah mungkin nggak bisa ya, tapi kalau yang sedikit masih awal-awal itu boleh atau tidak gitu? Sebenarnya masasnya dibenarkan. Oke, bagi masalah-masalah sakit belakang yang tidak sangat perit, boleh menjalankan masas. Tapi pentingnya anda jumpa doktor dulu. Sekurang-kurangnya ambil X-ray ataupun gambar tulang belakang, memastikan tak ada masalah besar. Jika doktornya cakap ini tulangnya tak ada masalah, jadi anda boleh menjalankan masas dengan tidak perlu khawatir. Tapi jika X-ray-nya ataupun jika doktornya mengatakan ini masalahnya, rawatan perlu dibuat sebelum menjalankan sebarang jenis masas. Baik, jadi memang disarankan untuk X-ray dulu ya dok ya? Paling penting kena X-ray. Sebab yang mudanya biasanya tak ada masalah. Okay? Tapi bila kita umur sudah lanjut, lebih kurang 55-50 ke atas,
sekurang-kurangnya menjalankan X-ray untuk memastikan tulangnya tiada masalah dan menjalankan masaj adalah penting. Oke, baik dok, terima kasih. Lalu ini pertanyaan kedua. Jadi ini saya sudah terkena skoliosis dari kecil. Nah, ini Bapak atau Ibu yang tanya nih ya. Ini sekarang usianya berapa ya Bapak atau Ibu yang tanya untuk skoliosis ini? Oh, itu penting, umurnya. Ya, penting karena Aha. dia bertanya sejak kecil. Dan sekarang umurnya berapa? Jadi apakah bisa disembuhkan dan bagaimana cara pengobatannya? Bu Nah, ini Esther, mohon dijawab. sudah dijawab Bu, umurnya 35 Bu. Oh, sekarang Oke. 35. Oke. Oke, Dok. Bagaimana ini? Oke, skoliosisnya biasanya kanak-kanak skoliosis, kalau ibu bapaknya boleh tengok sama ada bahunya tak stabil, satunya tinggi, satunya rendah, atau pinggulnya tak stabil, satunya tinggi, satunya, atau untuk budak perempuan, dadanya tak normal. Oke, itu yang penting. Budak perempuan, biasanya itu yang perlu dilihat. Umur yang paling sesuai untuk membuat sebarang rawatan pembedahan antara umur 13 tahun sampai 20 tahun. Umurnya sesuai. Jika umurnya sudah lanjut, biasanya kita lihat pada keperitan pesakit kita. Kalau sakitnya teruk, pesakitnya tidak boleh bernafas secara lancar, sebab skoliosisnya bukan saja pada tulang belakang, dia juga mengganggu pernafasan. Sebab bila tulangnya sudah luntur, paru-parunya dikempit. Mungkin tak boleh nafas dengan selesa. Jadi jika pesakitnya mengalami persusahan nafas, kita cuba membetulkan skoliosis supaya nafasnya boleh selesa. Ataupun dia ada sakit belakang yang terlampau sampai tidak boleh melakukan aktiviti harian. Jika tiadanya masalah seperti ini, biasanya mereka bila berumur lanjut, bila tua, pakainya boleh menjadi lebih teruk. Pada masa itu, kemungkinan besar kebanyakan mereka perlukan pembedahan. Tadi, untuk melihat sama ada skoliosis perlu menjadi rawatan atau tidak, kita perlu lihat berapakah dia punya kebengkokan dia. Kita kena ukur. Kalau dia punya kebengkokannya melebihi daripada 60 darjah, kebanyakan mereka perlukan rawatan pembedahan. Jadi, kalau semakin mudah ditanganin, semakin lurus. Semakin lurus. Semakin normal kita boleh betul. Ya. Baik. Karena ini yang bertanya sudah usia 35 tahun. Jadi mungkin kita perlu tahu seberapa parahnya ya, Dok ya. Seberapa banyak penyebabnya. Kita kena ukur lepas X-ray-nya kita kena ukur. Kalau dia lebih 60 darjah ke atas, dia kita nasihat untuk pembedahan. Dibedah ya. Ya. Atau mungkin memang sudah berpengaruh pada pola pernapasannya, susah bernafas ya, karena mungkin affected udah lung ya, Dok ya. Lung, liver, heart. And also walking. Oke. For balancing ya, Dok ya, mungkin balancingnya ya. Yeah, the balancing will be affected. Oke. Ya, baik. Jadi mungkin Bapak atau Ibu bisa jumpa untuk X-ray dulu, atau kalau mau ke Beacon, welcome. Silakan ke Beacon. Kita akan usahakan untuk menolong. We will try our best to help you. Yeah, definitely. Yes. Oke, ini yang satu ada bertanya gini. Ini Dok, Indonesia itu suka masas. Ya, jadi ini kebanyakan masalahnya di masas. Ini Bapak ini pernah dimasas dan waktu ditekan di bagian punggung back di ujung tulang rusuk, so meaning on the ribs here sebelah kanan, tiba-tiba sakit dan sakitnya itu sampai hari ini. Apakah itu bisa menjadi tanda itu tulang yang rapuh? Apa mungkin ketika mendapat tekanan di masas itu ada satu fracture atau apa?
Ada kemungkinan tak seperti itu? Okey, biasanya bila you tekan tempat lain, sakitnya di tempat lain, biasanya dia masalah urat. Hmm. Uratnya sempit. So, bila Urat, ya. ditekan, uratnya ditekan. Kita bagi pesakit ini, yang pentingnya sebelum buat keputusan, saya nasihat buat MRI dulu. MRI dulu ya. Oke. Kalau MRI-nya ada masalah, kita kena buat yang tentu. Kalau tak ada, tak perlu buat apa-apa. Ya, betul. Jadi Boleh disarankan. sambung massage. Ya, di Indonesia memang sangat suka massage karena kita punya Ya. massage juga. Ya, Bila saya di Bali dan di Bandung, betul. I enjoy the massage. Very good. Yes. Yeah, Nanggaya very good, juga very punya, nice. betul dok. Nanggaya ini juga punya office di Bali dok. Jadi mungkin mantan Bali, kita bisa, very nice. ya, spa-nya Saya best. sudah ke Bali 4 kali. Tak pernah puas. Betul, Saya betul. happy pergi sana. Happy Makanannya ya. sedap, orangnya bagus, orangnya beramah, dan Friendly. juga Bali is a very nice place. Ya, Bu Esther, saya koreksi sedikit ya. Kita belum ada office Bu di Bali, tapi kita ada banyak sekali holder. Dr. Turai, you're more than welcome to come over to Bali and Bandung anytime, Dok. I've been to Bandung. I love Bandung. Yes. Yeah. Please. I don't know if you ask me personally. I enjoy being in Indonesia, Asian countries. People are nice, warm. Yes. They're so casual, so nice. I like Asian people. Very beautiful. Asian people. Yeah, And very the food, beautiful. Boleh, you can come again to Indonesia anytime. Maybe one time. Betul, Nanggaya kita mungkin buat seminar on-site ya. Kita Sure. Ibu Esther, kita buat appointment sekarang. Oke, after this terus kita buat appointment. Betul. Ya, karena pertanyaannya banyak sekali dok. There's so many questions here. I think you have to come. Yeah, you have to come. But I think I cannot to edit all the question. I just choose some. Yeah, that maybe can. Ya, mungkin satu atau dua lagi Bu Esther ya, karena nggak mungkin kita bahas semua ya Bapak Ibu ya. Karena nanti sebaiknya datang saja langsung ke Bandung atau ke Bali. Berarti memang ini kita harus undang Dr. Turai untuk datang ke Indonesia ya. Boleh. Babi guling. Mesti babi guling, jangan lupa. Babi guling, betul. Sudah tahu nih tujuannya. Oke, silakan Bu Esther. Oke, baik. Ini ada Pak Udin, Saifuddin dari Bandung, usia 57 years old. Ya. Dia tanya untuk tulang belakang. Jadi ketika dia duduk, itu ada satu bagian tulang belakang yang agak menonjol, tidak lurus. Dan ketika he trying to wake up, itu sangat sakit sekali. Okay. What is that? Diagnosisnya very simple. Diagnosisnya senang saja. Tulangnya sudah lari. Biasanya dipanggil spondylolisthesis. Kalau saya boleh tunjuk, biasanya pesakit seperti ini mengalami masalah seperti ini. Tulangnya lari. Dia tulangnya sudah satu ke depan, satu ke belakang. Menyebabkan tulangnya promesis. Bila dia bangun daripada kerusi, dia akan mengalami sakit yang kuat. Betul. Pesakit seperti ini biasanya dia orang kerja berat. Mudahnya dia orang kerja kebun, kerja dekat bagian mengambil benda berat. So dia tulang belakangnya sudah menjadi rapuh dan keropos dan terlalu bergerak. Dan menyebabkan mereka mengalami keadaan dipanggil stenosis. Stenosisnya uratnya tercekik. Tercepit ya. Tercepit. Jadi bila dia bangun, sakitnya kuat. Jalannya untuk beberapa meter, kakinya mulai jadi kebas ataupun rasa krem. Keadaannya dipanggil spondylolisthesis. Pesakit ini perlu dapatkan MRI dan kebanyakan rawatannya operasi. Operasi ya.
Kalau operasi itu kira-kira biayanya sekitar berapa, Dok? Ini ada yang tanya. Dia terpulang. Biasanya kalau benda yang saya bincang, kalau dia melibatkan satu level saja, lebih kurang 65 ribu ringgit Malaysia. Berarti sekitar mungkin 200 juta ya. 200 Saya juta tak tahu, rupiah. saya tak matematik fail. Oke. Tak apa, janji sendiri tak fail. Surgery tak Ya, fail. tak Sebab fail. tu jadi doktor, tak jadi Nah, betul, accountant. betul. Betul, bukan jadi ahli matematika. Ya, Ya. Jadi ya sekitar segitu untuk operasi. Jadi tulangnya sudah geser, ya. ya, Oke, maki kalau memang yang penting untuk di MRI dulu ya, Dok ya, berarti ya. MRI dulu. ya. Ya. Oke, satu lagi yang last question sekarang. Oh, ya. Ini ada satu orang yang sejak 2016. Jadi waktu ini sepertinya orang yang sangat sayang kepada grandma-nya. Jadi dia Oke. angkat grandma, ya dia angkat grandma, lalu tiba-tiba macam salah urat sebelah kiri. Itu. So now is 2023, 7 years, masih sakit. Bahkan sampai di tumit. Tumit itu kaki apa ya? Tumit apa ya? Yang Ibu Esther, yang pentingnya kita bila grandma kita fikir antara 60 hingga 70 tahun. No, bukan. Ini cucunya. Yang sakit cucunya. Ya. Jadi ini Cucunya. cucunya ketika angkat grandma mungkin terlalu berat. Terlalu berat. Ya mungkin itu yang the way she lift up the grandma is wrong. Mungkin maksudnya jadi ada salah Probably urat. she has a disc prolapse. Disc prolapse. Oh, okay. I just did a disc prolapse today. Young guy. Young Umurnya lebih kurang 18 tahun. Oh. Lepas main futsal. Oh, futsal. Okay. Lepas main futsal, kakinya keren, sakit terlampau sampai ke jari kecil. Oh. MRI nampak disc besar. Hmm. So, baru habis operasi untuk disc prolapse. Disc prolapse. Okay. So young patient, majority of back pain are disc prolapse. Disc prolapse ya. Ya, saya rasa juga mungkin ini karena sudah 7 tahun sekarang ya, sampai sekarang masih sakit. Apakah yang penting buat satu MRI? MRI dulu ya. MRI kita tahu jawabannya. Baik, baik. Kalau misalnya dok, misalnya tidak terlalu parah, apakah bisa untuk injection saja? Biasanya kita buat injection saja kalau tak parah. Tak perlu buat yang operasi ke apa-apa. Dia terpulang kepada MRI. Itu pentingnya. Rawatan is bukan number one. The X-ray, MRI is number one. Okay. Bila kita tahu masalahnya, kita boleh bagi option ataupun pilihan antara rawatan yang ada yang boleh diberi. Jadi pesakit boleh buat keputusan yang betul. Bagi saya, bila pesakit jumpa saya akan beri diorang option. Optionnya apakah rawatan-rawatan yang boleh diberi. Dan memberikan pesakit memilih apa diorang selesa dan mereka mahukan. Tapi jika rawatannya memerlukan membuat operasi, saya akan beritahu pesakit ini perlukan operasi. Kalau pesakit itu tidak perlukan operasi, saya akan mengatakan tidak perlu operasi. Walaupun ada doktor mengatakan perlu operasi. Saya akan beritahu pesakitnya, pilih. Kalau bagi saya, bagi pesakit saya jumpa, saya cakap, ibu, bapa tak perlu operasi, buat terapi saja cukup. Tapi ada ibu bapa yang datang cakap, doktornya cakap perlu operasi. Saya cakap tak perlu, jangan buat operasi. Pergi buat terapi dulu, try dulu. Kadang-kadang terapinya 90% mereka pulih sepenuhnya. Ya, tak semuanya perlu dioperasi. Oke, jadi memang paling penting untuk diagnosa awal
X-ray atau diagnose MRI. awal, dan MRI ataupun X-ray-nya penting. Ya. Jadi Bila kita ketahuan tahu kondisi. masalahnya, rawatannya dipilih dengan secara betul. 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 That's Jadi right. bukan My motto, right diagnosis for the right patient with the right treatment, give you the right result. Diagnosa yang tepat kepada pasien yang tepat, menentukan perawatan yang tepat sehingga menghasilkan hasil yang tepat, gitu ya. Itu yang penting. Betul. Ini luar biasa karena kadang-kadang kita ketemu dokter yang dikit-dikit operasi gitu ya. Padahal tidak perlu. Bagi saya operasi last choice. Yes. Itu sangat berita yang sangat melegakan buat kita. Ya. Oke, baik. Mungkin terima kasih dokter. It's very useful information, very insightful for us. Ya, saya yakin ini masih banyak pertanyaan tapi kayaknya nggak mungkin hari ini. Nggak mungkin. Jadi mungkin ya the next session lain kali atau let's meet up dengan Dr. Rai dari Indonesia. Oke. Baik, saya kembalikan kepada Pak Dhani. Oke, good night. Bye-bye. Dr. Turai, can we have a group photo first? Boleh kita foto bersama dulu dengan para holders? Di sini ada 85. Tapa, dokter. Kita ada 85 peserta. Ya, they're very happy to hear from you. Sebentar. Bapak Ibu boleh dijalankan ya kameranya ya, silahkan. Kita foto bersama dulu karena dokter ada acara lain ya setelah ini ya. Udah balik rehat. Sudah balik rehat. Capek banget ini dokter. Baik, ya. Silakan dijalankan kameranya halaman pertama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Second page. Second page, take out the spectacle, more handsome. Yes. Alright. Second page, halaman kedua. 1, 2, 3. Wah, saya juga harusnya tadi take out my spectacle ya dokter ya. Saya lupa malah. Halaman ketiga berarti. Dokter, before you sebelum we part ways today, thank you so much. Ya, terima kasih ya untuk I got a lot of insights from you ya. Dapat banyak sekali tips. Lifestyle, poor posture, overweight, lack of exercise, smoking, dan occupation hazards. Yes. Yeah, can cause back pain. Kemudian it can be mechanical, degenerative, tumor, inflammatory, metabolic, and infective. Ya. Yep. Kemudian patient education ya, bagaimana cara penyembuhannya, medication, physiotherapy, injection, radio frequency, dan juga surgery. Yang paling penting have calcium plus vitamin D, exercise, and no smoking. Amazing. Yeah, wonderful. Yes, amazing. I'm happy. Well done. We are very happy, doctor. Thank you so much ya on behalf of the holders who are here today. Kita belajar banyak ya dari Dr. Turai. Semoga we can arrange a session in Indonesia where you can come and share offline with us. I'm looking forward. Looking forward to it. Thank you so much, doctor. Thank you. Have a good night, doctor. Thank you so much. Para holder jangan kemana-mana dulu ya. Sesi kita belum selesai. Good night. I can go, correct? Yeah, of course. Thank you. Thanks, Doc. Good night. Baik, Bu Esther, kita belajar banyak sekali hari ini, Bu. Ya, betul. Ya, mohon maaf para holder, beberapa pertanyaan belum bisa terjawab ya hari ini. Tadi banyak sekali ya, Bu ya. Ada sekitar 15 sampai 20 pertanyaan mungkin saya kirim. Iya, betul. Iya, makanya nih antusiasnya. Memang kalau sakit pinggang itu rata-rata semuanya pasti pernah sakit pinggang. Betul. Sangat mengganggu sekali. Dan terkadang itu datangnya itu bukan gara-gara penyakit ya, tapi mungkin salah angkat beban ataupun jatuh. Ya, itu bisa menimbulkan sakit belakang, sakit tulang belakang. Dan sakitnya itu seperti yang tadi Dr. Turai sampaikan, Bu Esther, itu bisa kemana-mana. Jadi susah napas, kadang-kadang dia berbagai bagian tubuh mengganggu dari pundak, tangan, ikut sampai kena kaki. Betul. Tapi saya suka sekali apa yang beliau sampaikan, Bu Esther ya, the right patient, right problem, right treatment. Yes, the right diagnosis. Diagnosis. Diagnose on the right patient, and then we lead to the right treatment, and we will have a right result. Right result. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman
yang tadi pertanyaannya belum terjawab, ya tentunya Anda bisa datang langsung ke Beacon Hospital, ya. Dan bagi Anda Nagaya holder tentunya ada special benefit. Nah, ngomong-ngomong tentang Beacon Hospital nih Bu Esther, kemarin beberapa minggu yang lalu sempat ada Nagaya holder yang datang berobat ya di Beacon Hospital. Betul. Itu mungkin boleh diceritakan Bu sebelum saya share testimoni beliau? Ya, jadi sudah ada beberapa member dari Nagaya holder yang datang ke Beacon Hospital, terutama mereka menggunakan kesempatan promosi yang hanya kita berikan untuk Nagaya holder, yaitu beli paket esensial atau iAdvance untuk paket check-up, buy one free one, ya, buy one free one. So ini emang sangat very worth it ya, sangat murah lah bisa dihitung. Karena sebenarnya tanpa diskon pun sudah termasuk murah kalau dibandingkan dengan yang saya pernah dengar di Indonesia dengan paket yang sama. Dan ini buy one free one lagi ya. Dan ini sebetulnya sampai bulan Juli aja nih Pak, sampai bulan Juni. Tapi karena antusias yang cukup bagus, kita perpanjang sampai akhir September. Wow, luar biasa. Betul. Dan pas mereka datang itu ada satu hal yang cukup menggembirakan. Jadi gini, kadang-kadang kan kita selalu ngomong early detection is the best, ya, deteksi awal. Jadi member Nagaya holder ini membawa ibunya ke Beacon Hospital dan yang sebetulnya tidak tahu apa masalahnya gitu kan. Tapi ketika setelah selesai check up ketahuan gitu kan. Ternyata ada satu potensi masalah yang bisa bahaya kalau tidak diketahui awal. Tapi karena sudah check up ketahuan awal. Jadi langsung diselesaikan dan ditangani dengan baik sehingga tidak menjadi sesuatu yang bahaya. Ya. Jadi ini yang diususnya gitu kan. Jadi ini hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang annual check up. Jadi Bapak Ibu kalau sudah lama enggak check up untuk general check up ya. Ayo kita coba general check up dulu. Kalau yang mau ke Beacon silakan, kita ada buy one free one atau mungkin yang mau di Indonesia sini juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kita mesti monitor kesehatan kita. Supaya kalau ada masalah langsung ketahuan dari awal. Jadi langsung tangani, langsung selesai. Tidak akan menimbulkan, tidak berkepanjangan dan jadi, itu kan kayak snowball ya. Penyakit kan kayak snowball. Jadi ketika didiamkan tuh bisa akan menjadi semakin besar dan semakin susah ditanganin. Gitu. Betul. Jadi early detection ya Bu Esther ya. Lebih baik betul. kita cegah daripada mengobati ya, betul ya. Iya, betul. Ya. Dan bagi Anda Nagaya holder ya, Anda mendapatkan special privilege untuk bisa mengikuti ya general check up di Beacon Hospital, buy one get one free. Dan ini tidak bisa didapatkan oleh yang lain nih Bu ya, hanya untuk Nagaya holder ya berarti ya. Betul. Ini hanya didapatkan di Nagaya holder saja. Kalau yang lain hanya mungkin dapat diskon sedikit lah, mungkin 20% saja. Ya, jadi Anda bayangkan ya, general check up di Beacon Hospital pun dengan standar yang sangat luar biasa ya, itu sudah jauh lebih murah bahkan ya dibandingkan dengan di tempat lain. Dan on top of that ya, di atas itu Anda tetap mendapatkan benefit buy one get one yang tidak bisa didapatkan oleh yang lainnya. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin sekarang kita boleh langsung mendengarkan ya Bu ya, testimoni dari holder Nagaya ya yang kemarin sempat berobat ke Beacon Hospital. Mari kita lihat. Nah, waktu di tes itu ternyata ditemukan ada di lambung itu ada sesuatu di dalam. Jadi kan Tante Feni ini adalah anggota dari Nagaya Tech ya, Nagaya Tech. Kebetulan ada kerjasama dengan Beacon Hospital. Jadi memang ada program khusus, obat khusus untuk ke Beacon Hospital. Ya, ini kan dicek semuanya. Dan puji Tuhan sebetulnya hasilnya hampir semuanya bagus ya. Kecuali ada satu temuan di mana? Usus ya. Check up manapun boleh. Atau kalau mau ke Beacon Hospital kita ada paket yang lengkap dengan harga yang sangat terjangkau. Early detection, save life. Terima kasih semuanya, salam sehat. Luar
biasa ya. Jadi itu adalah Pak Sugi dan Bu Feni ya, Bu Esther ya, dari Surabaya yang datang ke Beacon Hospital untuk sebenarnya melakukan general check up ya Bu ya, betul ya? Iya, awalnya hanya general check up aja, tapi kemudian ada temuan gitu ya, temuan di lambungnya dan bisa langsung diberesin. Ya, jadi ya tetap ibunya, mamahnya tetap jadi sehat dan mempunyai kualitas hidup yang baik sekarang. Biasa ya. Jadi sekali lagi bagi Nagai Holder dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan, jangan sia-siakan ya kesempatan ini untuk Anda bisa mendapatkan general check up di Beacon Hospital. Ya, buy one get one free. Ya, ingat sekali lagi, program ini tidak bisa didapatkan oleh non-Nagaya Holder. Ya, hanya Anda, karena Anda adalah Nagaya Holder. Ya, kita juga terima kasih sekali ya kepada Beacon Hospital, ya terutama Bu Esther. Ya, Anda sebagai Nagaya Holder bisa mendapatkan privilege ya, atau kelebihan yang luar biasa ini. Oke, baik. Bu Esther, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling menarik nih Bu. Ya. Ya, yang ditunggu-tunggu oleh semua. Anda sudah siap untuk sesi kuis berhadiah? Nah, inilah kenapa Anda tadi harusnya perhatikan ya. Mudah-mudahan Anda memperhatikan sesinya. Karena nanti pertanyaannya Bu, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Tura ya, betul ya? Ya, ada hadiah-hadiah menarik ya ini ya Pak Dani ya. Betul, boleh mungkin ada, karena ini adalah sesi kolaborasi Nagaya dengan Beacon. Jadi nanti ada hadiah dari Beacon dan juga dari Nagaya. Mungkin boleh di-sharing dulu Bu, apa Bu hadiahnya dari Beacon? Oke, kita akan share kita akan memberikan Plan Omega. Apakah itu Plan Omega? Plan Omega itu adalah satu minuman yang berbentuk bubuk ya, yang terbuat dari 23 biji-bijian. Dan ini sebenarnya adalah kenapa namanya Plan Omega? Karena minuman ini dari 23 biji-bijian ini menghasilkan omega. Omega biasanya kalau omega itu kan dari ikan atau dari apa gitu ya. Ini dari nabati semuanya. 23 biji-bijian yang memberikan asupan omega untuk tubuh kita. Jadi ini selain sangat berkhasiat, jadi banyak testimoni. Ada beberapa teman kantor yang rajin minum ini ya kan sifatnya mengenyangkan. Jadi kalau breakfast untuk sarapan pagi mereka ambil Plan Omega ini dan selama 3 bulan mereka rajin dan mereka bisa turun berat badannya sebanyak 7 kilo. Wow. Ya, tapi memang biasa. Harus disiplin juga. Jadi kalau habis breakfast Plan Omega, ya udah jangan nambah Indomie lagi. Ganti teman ya. Nah, itu. Jadi Plan Omega saja ya, jangan nambah jangan nanti manggil mie ayam, manggil bubur ayam yang lain tuh. Iya, jangan bilang, Bu, saya udah minum Plan Omega, tapi kok nggak turun-turun berat badan. Pas dicek, ternyata makan sandwich gitu ya siangnya. Nah, itu. Ada satu kawan saya di Bali juga gitu kan, dia bilang, Bu, saya nih bukannya mau kurus, tapi saya kepengen gemuk karena beliau nih underweight gitu kan. Saya bilang, oh ya berarti nggak apa-apa tetap minum Plan Omega, tapi abis itu makan babi gulingnya gitu. Justru lebih boleh diizinkan untuk makan yang nggak sehat karena sudah minum Plan Omega dulu ya Bu ya. Betul, karena Plan Omega ini juga menolong kita untuk menstabilkan kolesterol dan gula darah. Ya, dan juga untuk inflamasi karena mengandung chiasid. Jadi juga bagus untuk inflamasi yang sering sakit sendi gitu. Itu juga cukup menolong ya untuk Plan Omega ini. Nah, dari Beacon Hospital kita memberikan Plan Omega dan dari Nagaya memberikan apa nih, Pak? Oke, baik ya. Dari Nagaya kita ada 2 hadiah ya. Jadi kita nanti ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang nomor 3 akan mendapatkan 1 Plan Omega ya. Untuk pemenang kedua akan mendapatkan Plan Omega juga agar Anda lebih sehat dan akan mendapatkan T-shirt Nagaya. Wow. Ini tidak bisa didapatkan, ini T-shirt ini ya hanya dimiliki oleh segelintir holder. Ya, jadi Anda bisa menjadi salah satunya. Jadi yang nomor 3 akan mendapatkan Plan Omega, yang kedua T-shirt dan Plan Omega, T-shirt Nagaya, dan yang pertama Bu Esther dan teman-teman akan mendapatkan T-shirt Nagaya, kaos Nagaya, Plan Omega, dan power bank Nagaya. Bisa lihat? Wow. Ya, sorry. Ya, ini power bank 5000 mAh diimpor langsung dari Korea Selatan. Wow. Ya, saya agak sedikit narsis Bu Esther karena saya juga baru dapat hari ini. Oh gitu.
Baik ya, itu Jadi, sangat vital, sangat penting kalau untuk zaman sekarang ya, iya, untuk power bank. jadi limited Iya, edition. Ya. Jadi tidak semua orang bisa iya dapat. nih Oke, mungkin kita langsung dari yang Korea. ketiga dulu ya Bu ya, akan mendapatkan satu plan Baik, yang Omega ketiga. langsung dari Beacon. Nah, teman-teman perhatikan ya, cara menjawabnya seperti apa. Oke, kita akan tanyakan pertanyaannya, kemudian kita akan melihat siapa yang menggunakan fitur raise hand, angkat tangan. Yang pertama akan kami panggil ke depan, Anda jalankan video dan suara Anda untuk menjawab pertanyaan. Kita coba ya, silahkan coba raise hand Anda. Coba, bisa nggak? Nah, oke, itu dia. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Semua paham? Clear? Clear Oke, ya? jangan jempol, kalau ada yang jempol. Jangan jempol. Iya, ini iya benar juga ya. Jangan jempol. Raise hand. Raise hand. Yang gambar Oke, tangan sekarang 5 itu, silakan. 5 jari. Iya, tangan 5, jangan cuma 1, tangan 5 ya. Oke, sekarang turunkan dulu semuanya. Ya, nanti nggak fair, udah angkat tangan duluan. Oke, pertanyaan akan datang dari Bu Esther. Ya Bu ya, nanti saya akan hitung 1, 2, 3. Setelah 3, siapa yang angkat tangan paling pertama akan kita panggil ke depan, siapkan mikrofon Anda dan video Anda untuk menjawab pertanyaan dari Bu Esther. Baik, pertanyaan ketiga. Oke, ya, silakan. ini Siap-siap pertanyaan ya yang pertanyaan yang paling mudah ya. Jadi tadi Dr. Turai menjelaskan tentang olahraga, salah satu cara untuk menjaga kesehatan tulang kita adalah dengan olahraga. Nah, beliau menyebutkan olahraga apa yang terbaik untuk kesehatan tulang belakang? Tunggu dulu, turun dulu semuanya. 1. Aduh, sudah pada naik tangan semua ya. Sekali lagi, turunkan, kita ulang. 1. Saya turunin dulu ya semua ya. Sebentar, biar adil. Ayo, semua tangannya siap-siap mengklik. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama mengangkat tangan adalah, saya nggak tahu nih, Bapak atau Ibu Ayi Tating. Oke, baik. Selamat malam, ini Bapak atau Ibu? Bapak, oke. Dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Itating. Pak Itating. Oke, Bapak silakan. Jawabannya apa Pak? Dengan jalan kaki Pak. Apakah benar Wester? Aduh, masih salah Pak. Masih belum salah. Benar. Okay. Mohon maaf belum ya. Tepat, Jadi, iya. Mohon maaf Pak Ai ya. Kita akan langsung berikan kesempatan untuk yang kedua mengangkat tangan, yaitu Ibu Dewi Pandawa. Oke, selamat malam Ibu Dewi. Selamat malam Pak Dani. Oke, baik. Silakan Ibu, apa jawabannya Ibu? Renang. Apakah benar, Wester? Apa, Ibu? Boleh diulang? Renang. Oh iya, betul, berenang. Betul sekali. Betul. Selamat Bu Dewi. Ya, berenang. Anda mendapatkan plan Selamat, Omega. Bu Dewi. Ya, terima kasih. Sehat. Ya, plan Omega yang kaya akan lebih cantik fiber. Nanti Bu Dewi ya. Cantik, sehat, bahagia. Oke. Ya? Betul. Oke. Oke, selamat. Oke, jadi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Dewi. Ingat ya, sebentar Bu, ini saya turunin dulu tangannya teman-teman kita ya, karena semuanya sangat ingin mendapatkan. Untuk pertanyaan kedua, Anda akan mendapatkan plan Omega beserta dengan kaos, t-shirt, Nagaya. Oke, silakan Bu Esther pertanyaannya. Baik. Saya cuma minta penjelasan secara sederhana aja. Jadi saya akan menyebutkan satu istilah dan nanti saya minta siapa yang bisa menjelaskan dengan simple, dengan sederhana saja. Jadi misalnya, ya ini cobalah ya, kita coba dulu ya. Jadi, apakah skoliosis itu? Oke. Apa itu skoliosis? Jangan angkat tangan dulu. Saya turunin dulu semua ya. Nah, siap-siap. Tunggu 1, 2, 3-nya dulu. Tunggu 1, 2, 3, ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Pak Gusti. Oke, saya undang ke depan. Apakah Pak Gusti bisa memenangkan t-shirt dan plan Omega? Silahkan Pak Gusti. Di-unmute dulu Pak. Di-unmute dulu Pak.
Skoliosis adalah kelainan bentuk tulang belakang yang bengkok, baik bengkok ke kiri maupun bengkok ke kanan. Demikian. Oke, baik. Sangat pandai nih Pak Gusti Bali. Tepat benar sekali. ya? Ya. Oke, Betul, selamat betul. Pak Gusti mendapatkan Plan Omega dan kaos Nagaya. Sudah pernah ya Pak ya sebelumnya ya sepertinya ya? Kebetulan. Oke, selamat. Ya, selamat. Bisa stok buat bulan selanjutnya ini Pak. Betul sekali. Selamat ya Pak Gusti. Bagi teman-teman Bu Dewi dan Pak Gusti, siap perhatikan kolom chatnya ya, karena akan dihubungi oleh admin untuk alamat pengiriman Anda ya tentunya ya. Jadi silahkan pantau terus kolom chat Anda agar tidak ketinggalan ya. Oke. Baik, selamat ya. Kita masih ada satu lagi pertanyaan ya Bu Esther ya. Ya, satu ini lagi. Mendapatkan kaos Plan Omega dan power bank Nagaya 5000 mAh diimpor langsung dari Korea Selatan. Siapa yang akan menang? Oke, silahkan. Tunggu 1, 2, 3-nya dulu ya. Tunggu 1, 2, 3-nya untuk raise hand. Tunggu 1, 2, 3 ya, jangan langsung. Oke, silahkan pertanyaannya Bu Esther. Langsung. Baik. Tadi Dr. Turai juga sudah menyebutkan beberapa cara perawatan tulang belakang. Jadi tidak semuanya harus dengan operasi ya. Nah, saya minta sebutkan 2 saja cara perawatan tulang belakang yang bukan operasi. Oke. 2 cara penyembuhan tulang belakang yang bukan operasi. Ini semua saya turunin dulu ya tangannya ya. Saya tahu Anda semangat. Ya, tapi mohon tuh. Waduh, malah tambah banyak yang naik ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 2,5, 2/4, 3. Oke, Indriani Winoto, Pak Ibu ya. Oke, silakan dengan siapa Bapak? Namanya Pak? Pak di-unmute dulu Pak. Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana ya, Pak? Surabaya Pak. Ya, apa jawabannya Pak? Oke. Dengan injection dan terapi. Bagaimana Ibu Esther? Betul. Betul sekali. Dengan terapi. Wah, ini memang semua Nagaya Holder ini sangat memperhatikan ya, pintar-pintar semuanya. Langsung dapat selamat ya Pak. Selamat ya Pak, Bapak mendapat limited edition Nagaya Power Bank beserta dengan t-shirt Nagaya dan juga Plan Omega. Sehat, tambah ganteng, kaosnya pun bagus dan Anda tidak akan kehabisan baterai ya. Amin. Iya, betul. Oke, baik. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi ya bagi teman-teman yang sudah menang ya. Terima kasih Bu Esther untuk hadiahnya dari Beacon Hospital. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, Bu Esther, Pak Dani. Ini ada pertanyaan sedikit. Ada pertanyaan. Silakan. Apakah check-up di sana harus ada persyaratan yang dipenuhi selain menjadi member Nagaya? Jadi tidak ada memang selain menjadi member Nagaya, dan ya paling cuma yang lain adalah harus punya paspor ya untuk ke Malaysia mendaftarkan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan check-up di Beacon Hospital bisa menghubungkan, diklik di aplikasinya, itu kira-kira seminggu sebelumnya, jadi nggak bisa langsung ya. Mesti kira-kira seminggu sebelumnya paling tidak. Kalau lebih lama lagi dari itu lebih bagus gitu. Ya, itu aja syaratnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Esther ya sudah mengingatkan dan menekankan. Jadi sekali lagi teman-teman, bagi Anda Nagaya Holder dan non-Nagaya Holder, bagi Anda yang ingin mendapatkan special benefit dari Beacon Hospital, yang sekali lagi saya tekankan, tidak diterima oleh individu lain. Ya, Anda bisa menggunakan, Anda bisa melalui aplikasi Nagaya yang tentunya akan dijelaskan secara detail ya oleh salah satu dari anggota manajemen Nagaya, Bu Esther, ya saya undang ke depan, Business Development Manager dari Nagaya untuk Indonesia, yaitu Pak Yunias. Selamat malam Pak Yunias. Selamat malam Pak Dani. Selamat malam Bu Esther, apa kabar? Iya, malam Pak Yunias, baik. Oke. Seru ya hari ini. Gimana sesi hari ini Pak? Kita belajar, berasa kuliah kita malam hari ini. Ya, tapi
bukan sekedar mendapat pengetahuan baru ya, tetapi juga tertantang untuk menjalani pola hidup lebih sehat. Nah, itu yang penting. Betul ya, nanti Pak mulai besok pagi kita mulai jogging dan berenang ya Pak ya. Ya, yoga juga bagus, yoga. Ya, jadi atau yoga. Dan kita jangan lupa minum plant omega Pak, agar kita juga tetap sehat. Betul. Betul. Iya, soalnya tadi kami, Bu Esther, kami ada di kantor tadi ya, Pak Dani sempat mengeluarkan plant omega. Oke. Nah, kita kebetulan sekaligus ada, kita simpan. Kebetulan juga kita mempersiapkan ya. Tapi omong-omong nih Pak Dani, bisa nggak itu power bank-nya dikasih lihat lebih agak sedikit lama karena mungkin banyak yang nggak bisa melihat secara jelas. Ada logo Nagaya di power bank-nya. Oke, sorry, kelihatan ya? Wah, kelihatan sekali. Nah, ini baru terlihat jelas ini. Jadi teman-teman, ini adalah power bank. Ya, power bank Nagaya Technologies. Tadi sudah dijelaskan yang diimport langsung ya dari Korea. Ya, dibawa oleh Profesor Jung pada kunjungan beliau terakhir waktu ke Indonesia. Betul. Dan hanya didapatkan oleh beberapa manajemen dan juga beberapa holder, terutama teman-teman kita yang kemarin datang ke Singapura ya. Iya, dan saya pun tidak dapat Pak Dani. Belum, ya, Pak, jadi belum. Tapi memang sebaiknya dimiliki. Ya, kita sih lebih ingin berbagi power bank dan beberapa aksesoris ya itu kepada Nagaya holder yang berprestasi tentunya ya. Pak Dani ya, seperti malam hari ini luar biasa ya, ada teman-teman yang bisa menjawab Pak Haryanto itu super sekali itu. Wah ya, tidak semua mungkin memperhatikan secara rinci, tapi beliau bisa menjawab dan layak sekali ya Pak Haryanto untuk langsung mendapatkan benar ya, sekali jawab langsung benar. Betul. Nah, Pak Gusti juga ya, kita salut juga nih Pak Gusti, ini kali kedua loh Pak. Kali kedua, betul. Jadi benar-benar memperhatikan ya sampai selesai. Betul. Oke, baik. Pak Dani, saya ingin sharing ya. Jadi buat teman-teman, mungkin ada pertanyaan bagaimana cara mengakses layanan Beacon Hospital ya. Sebagai Nagaya holder, kita bisa memanfaatkan exclusive offer, penawaran yang khusus diberikan bagi Nagaya holder ya. Artinya apa? Kalau exclusive offer itu artinya di luar Nagaya holder tidak didapatkan penawaran khusus ini. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah kami dari manajemen ini akan terus berkomitmen ya untuk menambahkan utilitas-utilitas. Kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan memberikan benefit, akan memberikan layanan-layanan yang baik ya, seperti Beacon Hospital tentunya. Nah, kita harapkan nanti akan lebih banyak lagi ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan lagi tentang bagaimana kita mengakses. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi terlihat ya, Pak Dani? Terlihat, Pak. Oke, jadi ini adalah kerjasama kolaborasi antara Beacon Hospital dengan Nagaya, dan kita lihat ya. Jadi teman-teman untuk bisa mengakses layanan utilitas Nagaya, teman-teman harus terlebih dahulu mendownload ya dan menginstal aplikasi Nagaya Wallet yang ada di Google Play Store. Nah, untuk saat ini baru tersedia di Android ya, tapi teman-teman jangan khawatir bagi yang menggunakan produk-produk iOS ya, sudah disiapkan ya teman-teman, tapi memang untuk bisa naik di ini iOS ya, untuk versi iOS ada beberapa tahapan proses yang memang harus kita penuhi terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini untuk saat ini di Google Play Store. Tinggal cari saja Nagaya Wallet dan hati-hati ya teman-teman,
karena sudah ada yang mencoba meniru ya dengan menggunakan nama Nagaya. Nah, Anda pastikan Nagaya Wallet itu adalah yang dikeluarkan langsung dari Nagaya Technologies Private Limited ya. Jadi perhatikan logo dan ininya nama ya, serta nama perusahaan yang mengeluarkan. Oke, nah setelah teman-teman download lalu kemudian teman-teman masuk ya, login, tampilan pertama seperti ini. Lalu perhatikan di sini ada pilihan icon utilities. Nah, ya, diklik di situ. Kemudian setelah itu akan masuk ke halaman berikutnya, lalu Anda bisa klik icon Beacon Hospital. Ya, jadi ini pilihan yang pertama. Di sebelahnya, di sampingnya ada Dana Yoda. Ya, Anda bisa coba klik yang pertama Beacon Hospital, dan setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini ada semacam kartu ya, semacam ID card buat Anda yang menjadi penanda bahwa Anda adalah Nagaya holder yang berhak, yang bisa untuk mengakses layanan di Beacon Hospital. Ya, akan tercantum di sini nama Anda, ya, tanggal lahirnya, kemudian masukkan nomor paspor. Ya, ada nomor paspor, kemudian rencana akan berkunjung di tanggal berapa. Ya, jadi isi tanggal kunjungan dan paspor Anda, nomor paspor dicantumkan di sini harus sesuai ya. Jadi jangan sampai keliru, harus sesuai dengan nomor paspor Anda, dan nanti juga akan terekam di sini. Jadi setelah Anda melakukan pengisian paspor, akan terekam di sini. Ya, username Anda juga akan muncul di bagian bawah. Nah, apa yang terjadi ketika Anda klik submit? Ya, jadi setelah Anda isi semua, kemudian Anda klik submit, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, ini adalah kegiatan aktivasi e-card. Ya, saya ulangi sedikit ya, Anda sudah pernah melakukan purchase minimal 10 Nagaya. Ya, jadi untuk mengaktifasi tadi, ketika Anda klik submit itu sebenarnya adalah sebuah tindakan untuk mengaktifasi e-card-nya. Nah, Anda akan berhasil hanya jika sudah pernah melakukan purchase sebelumnya ya, minimal 10, berlaku akumulasi. Nah, kemudian sudah menyelesaikan KYC, dan Nagaya Wallet Balance pada saat itu, pada saat Anda melakukan aktivasi e-card, masih tersedia minimal 10 Nagaya. Nah, apa jadinya jika ini tidak terpenuhi atau terpenuhi? Jika tidak terpenuhi, maka aktivasi e-card-nya akan gagal. Ya, Anda akan diminta untuk memastikan bahwa Anda sudah pernah melakukan purchase itu terlebih dahulu 10 Nagaya, ya, dan minimal Anda masih menyisakan 10 Nagaya. Nah, kemudian yang kedua, yang berhasil, ya, seperti ini, ya, appointment Anda itu sudah dicatat, ya, jadi ada keterangan seperti ini. Oke, lebih lanjut ya, pada saat kita melakukan submit, setelah berhasil, ya, maka informasi Anda ini akan diverifikasi dan Anda akan menerima email. Oke, setelah itu teman-teman, ini adalah contoh email yang Anda akan terima. Jadi setelah berhasil, emailnya akan masuk, Anda akan terima, ya. Seperti ini kurang lebihnya. Nah, lalu selanjutnya tim dukungan pelanggan kami akan menghubungi Anda untuk mengkonfirmasi tanggal dan waktu janji serta paket pemeriksaan kesehatan yang Anda pilih. Ya, jadi kami harus memastikan bahwa tadi kan Anda ada mencantumkan rencana tanggal kunjungan. Nah, itu kami akan konfirmasi ulang kepada Anda. Setelah itu nanti tim dukungan pelanggan kami itu akan memberikan sebuah formulir, ya, medical visit request, formulir yang akan diberikan kepada Anda dalam bentuk Google Form. Anda wajib untuk mengisinya, ya. Seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi ini adalah Google Form yang Anda harus isi.
Informasinya cukup banyak yang harus Anda selesaikan satu persatu ya. Tapi saya screenshot 2 saja. Ini halaman depan seperti ini. Kemudian ini bagian dari halaman selanjutnya. Nah, saya sengaja tampilkan ini adalah exclusive offer yang masih berlaku, yang tadinya berakhir di tanggal 31 Mei, tapi kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Agustus. Tapi tadi saya mendengar Ibu Esther katakan sampai September. Nah, ini yang mana yang benar nanti tolong dikonfirmasi ulang ya, karena terakhir informasi yang saya terima adalah sampai dengan 31 Agustus 2023. Ya. Oke, Anda bisa pilih, katakan saja tadi Anda pilih yang ini, Anda klik ya, lalu lanjutkan sampai Anda menyelesaikan formulir ini dan ketik submit. Oke, selanjutnya teman-teman, ya, sorry. Nah, selain Anda menerima yang namanya exclusive offer, ya, buy one get one, ada juga bentuk layanan lain, ya, seperti ini contohnya, teman-teman. Di sini kan ada, Anda bisa ambil paket basic health pack di luar ya, jadi di luar exclusive offer atau layanan-layanan yang lain, treatment-treatment lain Anda bisa ambil ya di luar exclusive offer tadi, Anda akan menerima cashback sampai dengan 10%. Jadi ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau di periode promo kemarin yang sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ya, Anda sudah mendapatkan yang namanya exclusive offer, buy one get one, plus masih dapat cashback. Nah, untuk periode lanjutan tambahan sampai dengan 31 Agustus 2023, cashback sampai dengan 10% tidak lagi berlaku. Ya, tidak lagi berlaku untuk buy one get one. Ya, jadi itu saja sudah sangat murah. Jadi kita berterima kasih untuk Beacon Hospital yang sudah memberikan plus cashback sampai dengan kemarin tanggal 31 Mei. Tapi periode tambahan dari 1 Juni sampai dengan 31 Agustus nanti sudah tidak ada lagi ya cashback sampai dengan 10%. Tapi cashback sampai dengan 10% ini berlaku untuk treatment-treatment lainnya di luar buy one get one. Nah, dan ini akan ditempatkan di USD wallet balance Anda maksimal 60 hari. Ya, jadi ini catatan yang harus Anda pahami. Nah, pastikan nama yang terdaftar di akun Nagaya Anda itu sesuai ya dengan nama lengkap Anda yang tercantum pada dokumen resmi Anda. Paspor contohnya ya. Jadi Anda tidak bisa mendaftarkan orang lain dengan menggunakan mendaftarkannya dengan akun Nagaya Anda. Ya, jadi mereka harus, kalau mereka yang pergi, yang mendaftar, maka mereka juga harus memiliki akun Nagaya sendiri. Ya, demikian yang saya bisa informasikan, Pak Dani, seputar tentang bagaimana cara kita mengakses. Ya, silakan jika ada teman-teman yang masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih Pak Yunias ya, sudah dibuat sangat clear ya tadi. Jadi teman-teman, bagi Anda yang ingin mendapatkan special offer ya, iEssential dan iAdvance ya, buy one get one, dan juga tentunya 10% sampai dengan 10% ya Pak ya, berarti ya benefitnya. Untuk yang di luar ya Pak, untuk yang di luar paket buy one get one tadi. Jadi untuk yang iEssential adalah dan iAdvance buy one get one, untuk di luar 2 paket tersebut Anda bisa mendapatkan cashback ya. Sampai dengan betul. Betul. Ya, dan untuk mungkin saya mau tanya dulu dengan Ibu Esther ini, untuk perpanjangannya apa sampai tanggal 31 Agustus atau September, Bu Esther? Ya, maaf sampai 31 Agustus. Saya agak lanjut tadi ya. Oke, berarti Agustus ya. Berarti ya, Anda sampai 31 Agustus. Sampai dengan Agustus. Itu juga sebenarnya sudah sangat luar biasa ya, Bu Esther ya. Iya. Dan Pak Yunias tentu. Jadi bagi Anda Nagaya holder, jika Anda sudah pernah beli minimal 10 Nagaya, Anda berkesempatan untuk bisa mendapatkan special benefit ini. Silakan masuk ke dalam aplikasi Nagaya di Android ya.
iOS menyusul. Tadi kita dapat kabar baik menyusul, ya mudah-mudahan sebentar lagi. Di Android silakan masuk ke aplikasi Nagaya dan Anda pilih Utilities, masuk ke Beacon Hospital, silakan aktivasi e-card Anda, tunggu Anda dihubungi oleh customer support ya dari Nagaya untuk memastikan tanggal visit Anda dan paket yang Anda pilih. Terus kemudian Anda isi MVR ya, Google Form, kemudian cashback akan diberikan di USD wallet Anda maksimal 60 hari kerja. Ya. Baik, luar biasa sesi hari ini Pak Yunias dan Bu Esther. Mungkin ada yang boleh tambahkan nih sebelum kita close sesi hari ini dari Bu Esther atau Pak Yunias? Saya rasa sudah cukup semuanya. Ya, jadi mungkin kita akan ketemu lagi di next session. Jadi kira-kira mungkin bisa kasih masukan juga ke kami, topik apa yang kira-kira ingin diangkat, yang mungkin banyak ditanyakan ya tentang apa, masalah apa gitu. Yang kesehatan ya, kesehatan. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Esther dan tentunya dari pihak Beacon ya sudah berkenan untuk berbagi ya. Kita waktu itu juga sudah ada sesi dengan Dr. Juni, hari ini sesi dengan Dr. Turai. Kita tentu ingin memberikan benefit kepada Nagaya holder ya, mengedukasi dan memberikan Anda special benefit ya yang tentunya tidak diterima oleh holder lainnya. Pak Yunias, mungkin Anda mau ditambahkan Pak sebelum kita close? Oke, baik. Saya cuma ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Bu Esther dan Beacon Hospital ya, karena saya mendengar bagaimana teman-teman kita Nagaya holder yang mereka dari sejak bulan Maret kalau saya nggak salah ingat ya, itu sudah ada beberapa keluarga yang berangkat ke Beacon Hospital memanfaatkan exclusive offer ini ya, sampai yang terakhir itu barusan saja minggu lalu atau Senin lalu ya, Senin kemarin. Iya, iya tanggal 26 baru. Kalau enggak salah. Betul. Ya, 26 Juni. Nah, 26. Kemudian sampai tanggal 27 ya. Iya, betul. Dan bagaimana mereka memberikan informasi, mereka sangat-sangat terlayani lah begitu ya, dengan sangat baik. Dan mereka rata-rata mengatakan, wah luar biasa. Selain murah Bu Esther, mereka bilang pelayanan rumah sakit Beacon top deh gitu ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther karena juga sudah menyambut mereka dengan seperti keluarga. Jadi mereka memang merasakan betul ya atmosfer berbeda gitu loh. Kalau rumah sakit itu biasanya kan bayangannya menyeramkan, menakutkan ya. Tapi buat mereka disambut itu seperti keluarga ya. Dan yang tidak pernah lupa Bu Esther, setiap kali foto-foto yang dikirimkan dari sana, tidak lupa mereka kirimkan foto makan siang. Nah, oh ya betul. Ya, itu luar. Ya, jadi memang di bagian head screening kami itu kita menyediakan free flow ya, buffet. Jadi dari mulai kopi, teh, susu coklat, Milo, roti bakar, bihun goreng, sampai nasi ayam, salad, buah, ya itu ada semua. Iya. Wah, itu luar biasa. Pengobatan itu sudah happy duluan Bu, bisa-bisa langsung sembuh ya malah ya. Betul. Kecium roti bakar itu udah kayak aromaterapi itu udah. Ya, kan hati yang bahagia adalah obat ya Bu ya. Ada obat, betul. Iya betul. Oke, tapi tentu kami juga berterima kasih Bu Esther ya dari mewakili holder Nagaya ya. Kami senang sekali tadi melihat holder kami juga ya bisa mendapatkan treatment yang luar biasa. Terima kasih dan juga terima kasih untuk sesi hari ini. Bu Esther dan Dr. Turai dan pihak Beacon. Ya teman-teman, jangan lupa ya untuk di bulan Juli kita tetap akan ada sesi-sesi yang luar biasa tidak kalah dengan bulan Juni. Ya, selalu ikuti perkembangan-perkembangan dari Nagaya bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan special benefit dari Beacon Hospital. Tentunya sebagai Nagaya holder, Anda punya waktu sampai bulan Agustus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan langsung masuk ke aplikasi Nagaya dan book waktu Anda ya. Kita akan ketemu lagi besok ya Pak Yunias ya di jam 4 sore waktu Indonesia Barat di grup Nagaya Holder Indonesia, dan minggu depan tetap di sesi yang sama hari Selasa jam 4, hari Kamis jam 7 waktu Indonesia Barat. Itu saja untuk sesi hari ini. Selamat berakhir pekan bagi Anda dimanapun Anda berada. Selamat malam. Salam. Selamat malam. Oke.
Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.